Puluhan warga dari tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Massa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Joko Widodo meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antre untuk berfoto bersama Joko Widodo. Joko Widodo pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sebelumnya ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Perwakilan massa menyebutkan bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Joko Widodo memperlihatkan ijazahnya kepada khalayak. Sementara itu Joko Widodo selalu menyampaikan dirinya benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan ijazahnya resmi dikeluarkan oleh UGM dan sudah disampaikan tidak hanya sekali oleh Rektor UGM hingga dekan. Dari Solo, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, pengamat telematika Roy Suryo mengatakan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang viral di media sosial palsu. Sementara itu, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut pernyataan Roy Suryo terlalu dini dan patut dipertanyakan. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono beberapa saat yang lalu. Apa yang bikin pemalsuan ini? Nah, itu nanti yang harus dibuktikan. Udah ada buktinya. Lah ya, itu yang harus dibuktikan. Anda mengurai ini semua. Gini. Siapa yang memalsukan ini? Itu nanti harus ketemu. Harus ketemu, betul. Tapi yang jelas ijazah ini tidak benar. Anda harus ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan. Iya. Secara teknis benar-benar laboratorium forensik atau putusan pengadilan. Kalau ini, siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Anda udah bisa jawab itu, baru Anda bisa koar-koar. Setuju. Kalau yang ini jelas, belum tentu. Yang jelas ini yang bilang masih yang jelas sangat dini sekali. Oke. Ya, dasarnya jangan katanya mungkin katanya. Bukan katanya, mungkin, ini resmi katanya. Gini. Gitu loh, katanya. Yang jelas gini, Mas. Terus pembuktiannya dilempar ke pihak lain. Jadi gini ya. Bukan pihak lain, saya juga membuktikan. Anda yakin menuduh ini palsu ya? Anda yakin? Oh iya, karena dengar Pak pengacara. Karena gini. Dia yang menuduh palsu nih. Udah kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Boleh. Banyak kan masyarakat mengatakan bahwa ini adalah informasi keterbukaan publik ya. Semuanya mengatakan bahwa kenapa sih nggak dibuka. Tapi kita harus ingat bahwa sebenarnya informasi keterbukaan publik ini khususnya mengenai pribadi termasuk yang pendidikan itu dikecualikan. Salah lagi nih. Loh. Salah. Ya, ini merujuk pada pasal 17 huruf H. Iya. Angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ada tentang pendidikan nilai. Keterbukaan informasi publik. Satuan pendidikan formal seseorang adalah salah bentuk informasi yang dikecualikan. Betul. Di situ udahlah, Mas. Akademiknya adalah nilai. Udahlah, kalau dalam hal lain bolehlah Mas, tapi kalau dalam hal hukum mungkin kita ini kebetulan kebetulan kami semua di Komisi 1 DPR mengawal itu, Mas. Ya, ini kan bunyi undang-undang, bukan karangan saya. Betul. Dikecualikan itu oleh kerahasiaan. Nilai rekam medis itu kecuali. Kalau Mas, ijazah, itu pun di KPU pun semuanya ini KPU pun melakukan tafsirnya beda-beda. Tafsirnya beda. Ya nafsir sendiri ya repot. Bukan dong, KPU dong. KPU semua menafsirkan kayak begini. Ini Roy Suryo yang menafsirkan sendiri. Oh bukan saya. Oke, lah kalau saya mendengar penjelasan Profesor tadi, apalagi Pak Sylvester, saya sangat menyesalkan. Masa mau melaporkan soal keasli tidaknya ijazah tapi belum pernah memastikan sendiri. Jangan-jangan semuanya serba ragu, subhat namanya. Jadi menurut saya, tadi saya harus dibuktikan secara empirik, secara ilmiah. Supaya tidak hanya sekilas saja dengan mata, sekilas itu sama mirip kok. Oh, tapi dalam dunia sekarang ini banyak aplikasi, banyak tools yang bisa menguji ini. Nah, sekarang stempel itu, saya juga nguji sama, cuman saya kan sudah kalah senior lah dengan beliau. Itu udah ketahuan, sekarang udah canggih-canggih anak-anak Gen Z ini, Gen Z. Apa yang terjadi dengan stempel maksudnya? Itu tadi sudah diterangkan kan, ini seolah-olah foto ini background foto dengan gambar Pak Jokowi itu berbeda, ada 2 layer.
Jadi stempel itu ada di belakang badan Pak Jokowi. Itu kalau diurut pakai tools, itu warna merah itu berhenti menjadi hitam di... Dan ketika difoto digambar lagi gitu maksudnya? Bukan, pakai tools tertentu, itu kita bisa nguji itu bahwa warna merah itu tidak di atas jaket jasnya Pak Jokowi, gitu ceritanya. Oh, di belakang jasnya? Ya, di belakang jasnya. Artinya kan di crop pakai file PNG. Ya, file PNG itu tembus, langsung ditempelin di atas stempel. Ya, jadi bukan manual ditempel, fotonya ditempel lewat aplikasi. Di program Rakyat Bersuara secara eksklusif, pakar telematika Roy Suryo menunjukkan skripsi Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, Roy Suryo menemukan sejumlah kejanggalan dalam skripsi tersebut. Pertama kali ini eksklusif nih? Ya, eksklusif. Ini eksklusif. Ini skripsi Pak Jokowi? Ini saya potret sendiri. Ini dari mana? Dari UGM? Ini dari UGM. Ya, dan ini saya foto sendiri, jadi saya melakukan. Kita lihat halaman berikutnya. Enggak, sebentar. Artinya skripsi itu ada ya? Ada. Skripsinya ada. Yang disebut skripsinya Joko Widodo itu ada. Ini eksklusif nih ya? Ya, ini eksklusif, belum pernah muncul ya. Jadi ini ada. Kemudian kalau kita lihat halaman berikutnya. Ya, itu disitulah, ini udah lari, tapi nggak apa-apa. Ini lihat, ini ketikan manual. Ini ketikan manual, ketikan dengan mesin ketik manual. Ya, ada nanti halaman pengesahan, itu yang dibuat tidak dengan mesin ketik manual. Coba kita tapi lihat. dengan font yang itu kalau diteliti, font itu jauh mendahului zamannya. Gitu ya. Ini? Nah ini. Ini tidak ada di tahun 85 dengan font semacam ini. Ini adalah font kreasi dari Windows. Yang baru ada di tahun 92. Bahkan tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, itu pun dikonfirmasi oleh putrinya Prof. Ahmad Sumitro. Nama bapaknya bukan itu. Nama bapaknya Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Pakai U. Bukan tidak Soe. pakai OE. Tanda tangannya juga beda. Ya, tanda tangannya beda. Silakan dibaca oleh grafolog. Akal sehat ini. Loh iya, kan ini justru sehat banget, ya. Namanya juga tidak semacam itu. Jadi ada clear. Ditampilkan ya. Dan ini kosong. Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji. Kok bisa kosong tapi lulus itu kan aneh. Tampilkan full. Iya. Terus berikutnya lagi. Jadi ada halaman yang sangat penting, yaitu halaman pengesahan atau halaman pengujian. Nah, ini lucu lagi. Tidak ada di skripsinya Jokowi, justru ini ditampilkan pada skripsinya orang lain yang ada di situ. Teman-teman bisa lihat yang paling lucu di sini. Dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Prof, tesis itu S1 atau S2, Prof? Jujur. S2. Ya. Profesor mengatakan tesis itu S2. Tapi sebentar, ini skripsinya Pak Jokowi? Jokowi nggak punya kayak ginian. Bukan, Mas Roy dapatnya ini dari kampus UGM. Dari kampus UGM langsung. Foto sendiri. Foto sendiri. Tulisannya skripsinya Pak Jokowi. Iya. Dan ini didapatkan dari temennya Pak Jokowi yang ada di situ. Ini saya ada, yang ada lembar pengujian. Terus difoto oleh Mas Roy. Saya foto sendiri. Keluarnya tulisan Dewan Penguji. Bentuknya buku tesis. dong. Bentuknya buku. Jadi berdasarkan ini, hal-hal yang sangat ini, kok kayak gini bisa lulus sih, gitu loh. Tidak ada tanda tangannya loh ini. Kalau nggak ada tanda tangannya ya skripsinya nggak lulus dong. Kok bisa dapat ijazah? Dan itu di atas skripsi, tesis bukan skripsi. Sekali lagi tesis.